Terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan video kami. Melanjutkan video kami sebelumnya membahas mengenai pengelolaan keuangan bagi pensiunan, di mana di episode pertama kita telah membahas penerimaan. Bagian kedua ini kita akan membahas pengeluaran. Di bagian kedua ini kami ingin berbagi bagaimana mengendalikan pengeluaran. Seperti halnya penerimaan, pengeluaran juga kita bagi menjadi 4 besaran. Pertama, pengeluaran tetap, pengeluaran konsumsi, lifestyle, yang terakhir adalah tabungan. Pengeluaran tetap adalah pengeluaran yang secara rutin harus Anda keluarkan, seperti pengeluaran untuk kebutuhan listrik, kebutuhan air minum, kebutuhan pulsa handphone, pulsa wifi, bayaran BPJS Kesehatan, pajak, serta beberapa pengeluaran lain. Pengeluaran rutin lainnya yang menarik perhatian saya adalah bunga dan angsuran pinjaman. Setahu saya yang namanya pinjaman bagi pegawai itu harus lunas ketika mereka pensiun. Akan tetapi banyak pensiunan yang masih punya beban dan harus mengangsur pinjaman yang disebut dengan pinjaman pensiunan. Beban ini tentu sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada potongan yang sampai 70% dari penghasilan atau penerimaan manfaat pensiun. Tidak main-main, sumber pinjaman ini juga berasal dari bank-bank besar. Masa pensiun harusnya masa untuk menikmati hari tua menjadi sirna. Jika ini terjadi pada Anda, mau tidak mau, Anda harus melakukan downsizing pengeluaran. Downsizing pengeluaran mungkin akan kita bahas dalam video tersendiri. Mungkin kalau pinjaman ini digunakan untuk kegiatan produktif, tidak akan menjadi masalah. Dari pengamatan kami, banyak guru-guru di Jawa Timur justru semakin baik kehidupannya dengan pinjaman ini. Di Malang misalnya, mereka membeli lahan dan ditanamin tebu. Di mana penghasilan yang mereka peroleh jauh lebih baik dibanding dengan manfaat pensiun. Di Nganjuk, lahan yang dibeli digunakan untuk tanaman bawang. Dengan demikian, fasilitas kredit ini di samping bisa menjaga pendapatan juga menjadi lumbung pangan. Pengeluaran berikutnya yang akan kita bahas adalah pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran kebutuhan hidup utama, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Pengendalian pengeluaran ini terutama adalah memilih konsumsi yang harganya lebih sesuai. Pangan misalnya, kita bisa mengkonsumsinya di restoran berkelas, atau rumah makan Padang, atau masak sendiri. Pakaian dan outfit lainnya, kita bisa milih yang branded atau lokal. Hal pengeluaran renovasi atau perbaikan rumah, bisa memilih bahan yang mahal atau murah, atau juga melakukan renovasi sesuai dengan kedaruratan, misalnya mendahulukan atap yang bocor. Demikian pula halnya untuk alat transportasi. Kita bisa memilih mobil, motor, atau angkutan umum.
Selanjutnya adalah pengeluaran untuk lifestyle. Lifestyle dan konsumsi sebenarnya saling terkait. Pilihan konsumsi tadi banyak didasari oleh lifestyle. Memilih yang branded atau makan di restoran mahal merupakan lifestyle. Jadi lifestyle sifatnya hanya mendorong konsumsi kita. Selanjutnya, apa itu biaya lifestyle? Biaya-biaya lifestyle adalah biaya-biaya yang harus kita keluarkan dalam rangka bersosialisasi. Sebagai pensiunan kita tentu membutuhkan sosialisasi. Di mana kita bersosialisasi, kegiatan apa dalam sosialisasi, atau dengan siapa kita bersosialisasi, mendorong tingkat konsumsi kita. Sebagai contoh adalah kegiatan reuni. Kegiatan reuni kita dengan siapa beruni akan berdampak pada pola konsumsi kita. Biaya kegiatan reuni termasuk juga biaya transportasi menuju tempat reuni tersebut masuk dalam pos biaya lifestyle. Contoh lain biaya bersosialisasi adalah biaya mengikuti komunitas atau grup tertentu. Sebut saja komunitas sosial, misalnya ikatan alumni atau ikatan pensiunan. Di komunitas seperti ini tentunya kita perlu biaya iuran dasar dan biaya iuran pertemuan. Biaya-biaya tersebut masuk ke dalam biaya lifestyle. Demikian pula halnya dengan komunitas-komunitas olahraga. Sebut saja komunitas jalan pagi yang bahkan mungkin ada di setiap kelurahan. Setiap kegiatan tentu membutuhkan biaya. Biaya-biaya ini kita masukkan ke dalam pos lifestyle. Contoh lain adalah komunitas lari, di mana selesai beraktivitas kita butuh menyegarkan tubuh dengan air minum, dan biasanya saling mentraktir. Biaya ini masuk dalam biaya lifestyle. Yang lain lagi misalnya komunitas tenis, sewa lapangan dan konsumsi ketika bermain tenis merupakan pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran lifestyle. Jadi dibedakannya pengeluaran konsumsi dengan pengeluaran lifestyle karena tingkat pengendalian yang sangat beda. Mengendalikan pengeluaran lifestyle jauh lebih mudah. Dengan mudah kita dapat keluar dari kelompok atau komunitas kalau saja kita menganggap kondisi keuangan kita perlu diseimbangkan kembali. Sedangkan pengeluaran konsumsi, kita tetap harus mengeluarkannya. Hanya tinggal kita memilih yang sesuai dengan kondisi keuangan kita. Pengeluaran terakhir adalah tabungan. Kita perlu bedakan tujuan tabungan oleh pensiunan dan tujuan tabungan oleh mereka yang masih bekerja. Tabungan bagi pensiunan lebih ditujukan untuk berjaga-jaga jika ada pengeluaran darurat. Sedangkan tabungan bagi mereka yang bekerja, sebagian besar ditujukan untuk digunakan ketika mereka sudah tidak bisa bekerja lagi atau pensiun. Tabungan pada masa pensiun adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Pensiunan sebaiknya menabung dalam bentuk tunai atau emas perhiasan. Perhiasan di samping bisa meningkatkan percaya diri, juga dapat kita cairkan sewaktu-waktu. Biaya pencairannya juga relatif lebih murah dibandingkan bentuk-bentuk tabungan lainnya. Dengan demikian, tabungan dapat dikatakan sebagai kunci keuangan kita. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya bagikan kepada Anda dalam hal pengelolaan keuangan bagi pensiunan. Pensiunan yang bebas dari masalah keuangan adalah mereka yang aktif menabung. Jika ada masukan silakan tulis di komentar. Sampai jumpa kembali pada video kami berikutnya.